bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, sebelumnya kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang saya yakini bersama masing-masing ya. Saya bapak bagikan dulu. Nanti ada sedikit. Jadi kesepakatan saat itu hal-hal yang bersifat positif. Baik, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Vanessa, tadi Bapak mendengar dari teman-teman kamu kelas 5, kata mereka kamu habis bertengkar ya dengan Mauli. Ya Pak, habis saya kesel digituin. Kenapa kesel, nak? Pas habis senam pagi tadi, Mauli mengejek saya. Katanya nggak suka berkawan dengan saya karena saya ini sok pintar. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesel. Jika Bapak berada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan marah dan kesel. Ya Pak, wajarlah saya marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Mauli? Saya marah Pak, dan tanpa sengaja, tanpa sadar, saya dorong dia tapi nggak jatuh kok Pak. Oh begitu, jadi kamu berbuat begitu pasti ada alasannya bukan? Yalah Pak, masa saya berbuat seperti itu tanpa alasan? Saya juga wajar membela diri. Ya wajarlah, kamu juga rupanya sudah diejek sama Mauli. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul sampai jatuh. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu yang sudah mendorong Mauli. Sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak. Menurut Vanessa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati terhadap teman Pak.
Ya betul, saling menghormati itu penting nggak kira-kira buat kamu? Penting, Pak. Menurut Vanessa, keyakinan apa yang harus dijalankan saat sedang marah? Harus banyak bersabar, Pak. Vanessa bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira apa yang bisa Vanessa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih banyak bersabar kalau ada teman yang mengejek saya. Maka saya akan laporkan kepada Bapak atau guru-guru lainnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Vanessa. Sekarang silahkan masuk ke kelas. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sajiara Putri. Saya siswi kelas 5 SD Negeri 4 Pegasik. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Marwan supaya saya dapat mengendalikan diri karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar untuk bisa menghormati teman-teman semua. Pak Marwan akan menjelaskan sedikit untuk hari ini. Baik, kita mulai saja. Saya persilakan kepada Bapak Marwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kodrah dan iradahnya lewat taufik dan hidayahnya sehingga kita telah dapat berkumpul kembali dan melaksanakan tugas kita seperti biasa di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam juga tidak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat diutus beliaulah ke permukaan bumi ini sehingga kita telah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Tentang apa yang sudah saya dapatkan atau saya pelajari selama saya menjadi calon guru penggerak, ini saya sudah alhamdulillah sudah tahap akhir modul 1. Yang harus kita pahami di sini bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara seperti yang kita tahu adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak KHD, disingkat dengan KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran itu harus menyenangkan, kemudian kita harus menjalin kolaboratif, menumbuhkan budaya positif di sekolah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Inilah memang inti dari guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya dan memakluminya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program ini ke depan. Walaupun tidak 100%, minimal kita bisa bergerak pelan-pelan dari bawah sampai nanti insya Allah sekolah kita ini juga akan semakin maju. Yang pertama sama seperti kita mengajar di kelas, seperti peraturan dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Jadi kita mengajar itu yang pertama harus menyenangkan. Artinya pembelajaran itu berpusat kepada murid atau student center. Jadi bagaimana model pelaksanaannya? Nah, pertama kita tidak boleh lagi menggunakan atau cara-cara yang lama. Seperti kemarin misalnya kita yang sering bercerita di depan, murid ada yang tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan karena kita asing ngomong sendiri, sedangkan kreativitas murid tidak kita bangkitkan. Maka pembelajaran yang model itu pelan-pelan bisa kita tinggalkan dan kita beralih kepada student center. Artinya kita hanya mengarahkan. Fungsi kita sebagai coach, sebagai fasilitator, di mana murid itu kita ajak untuk berkreativitas atau berpikir kritis. Nah, bagaimana caranya? Itu tergantung strategi kita guru dalam merancang pola pembelajaran di kelas. Misalnya saya contohkan tumbuhan, maka anak-anak yang kita bawa keluar, kita belajar tentang macam-macam tumbuhan membuat laporan. Nah, anak-anak itu kita ajak untuk langsung dia terjun ke melihat tumbuhannya. Nah,
suruh mereka mengamati. Kita hanya memberikan arahan atau gambaran apa yang akan mereka kerjakan atau mereka teliti. Siswa itu bisa tahu, bisa langsung melihat sendiri. Oh, ini akar, ini batang. Nah, jadi itulah yang model pembelajaran student center. Jadi siswa itu yang berpikir sendiri atau mencari sendiri. Tapi kita harus pandai mengarahkannya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah merancang kegiatan itu sebaik mungkin supaya anak-anak berpikir kritis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah ini. Contoh budaya positif misalnya seperti yang sudah kita laksanakan. Sebenarnya sudah kita laksanakan, cuma namanya kita nggak tahu. Misalnya seperti yasinan yang dilakukan oleh Ibu Magda, praktik sholat yang sering kita laksanakan. Kemudian ada lagi mengambil sampah, itulah budaya positif. Salam sebelum masuk ruangan, kita suruh berdoa. Nah, yang belum saya lihat Bapak Ibu lakukan di sini, yaitu melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, itu yang mungkin yang harus kita terapkan ke depan. Kita suruh murid itu untuk membuat di kertas kira-kira apa kesepakatan yang harus dilaksanakan pada pembelajaran itu. Misal, murid si A menjaga kebersihan kelas, suruh dibuat di kertas. Nah, nanti dikumpulkan atau ditempel di depan. Sewaktu sudah terkumpul kita saring mana yang sama, jadi kita satukan aja. Misal, menjaga kebersihan kelas, 2, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kita satukan aja dengan pernyataan positif. Jadi tidak ada misalnya tidak menggunakan kalimat tidak negatif. Misalnya seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Jangan yang tidak itu yang terpakai, tetapi lebih ke positifnya, pernyataan menjaga kebersihan lingkungan itu kan pernyataan positif. Jadi tidak usah kita pakai yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Walaupun ada siswa yang menulis seperti itu, jadi kita rangkum menjadi kalimat positif. Kemudian yang selanjutnya setelah budaya positif, ya, sekali lagi terus kita kembangkan lagi budaya positif itu penting. Misalnya kayak gotong royong, bersihkan sampah. Jadi kita membiasakan anak-anak itu intinya setiap hari itu membersihkan sampah. Jadi dengan membersihkan sampah bukan hanya sekedar kita menyuruh, itu anak-anak tidak akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk membersihkan sampah itu, tetapi bagaimana pentingnya kebersihan itu yang kita ajarkan. Walaupun caranya dengan membiasakan mengambil sampah. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakinkan siswa supaya mereka sadar dari dalam dirinya, timbul motivasi dari dalam dirinya. Ya, terutama kita harus menjelaskan atau menerangkan kepada mereka bahwa kebersihan itu sangat penting, baik itu di sekolah ini maupun di rumah. Jadi kalau keadaan kotor, terutama kalau di sekolah ini kan pembelajaran kita tidak nyaman, tidak sejuk. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya, yang kemarin saya sudah menerapkan di sini dan ibu-ibu sudah melihat bahwa ada istilahnya penerapan segitiga restitusi. Tetapi bukan menghukum sifatnya, tetapi seperti yang saya terapkan dengan pada 2 murid kemarin. Nah, itu sebagai contohnya. Dia akan mengembalikan kembali dari hal yang negatif dilakukan. Semoga ke depan tidak terulang lagi tentang hal negatif tersebut. Tetapi dari dia sendiri yang menemukan solusinya. Kita coba mengarahkan, misalnya gini, hari ini si A telat. Kira-kira ke depannya agar tidak telat, apa yang harus anak lakukan? Bangun lebih cepat mungkin Pak. Dia kan nyatakan sendiri, bukan dari kita idenya. Kira-kira lain apa yang bisa anak lakukan? Mungkin bisa datang lebih cepat, tadi bangun lebih awal, sarapan jangan misalnya. Anak-anak kan bangun tidur nonton TV biasa, kurangi nonton TV, langsung persiapan untuk sekolah. Mereka yang menemukan sendiri. Jadi di sini kita cuma mengarahkan, memancing, memantik. Mereka timbul nggak ide-ide seperti itu. Apabila memang sudah kita pancing tidak dapat, baru kita arahkan. Mungkin untuk besok bisa bangun lebih cepat agar tidak lagi terjadi telat di sekolah. Ya, jadi itu adalah inti dari segitiga restitusi itu. Artinya kita menyelesaikan suatu permasalahan itu. Yang pertama, kita tidak menggunakan berbagai hukuman atau kekerasan. Walaupun sifatnya kita misalnya menghukum murid misalnya berdiri di depan, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita bagaimana siswa itu sadar dari dalam dirinya dan mereka sendiri yang menemukan solusinya itu sendiri. Artinya seperti kemarin. Nah, kenapa kamu berkelahi dengan si B nak? Jadi
dia sendiri yang menceritakan. Nah, kemudian kita lagi bertanya, kenapa sampai kamu berkelahi? Alasannya dulu digali. Kenapa dia sampai? Karena tidak mungkin tidak punya alasan. Itu sebagai contoh. Kemudian setelah dapat alasannya, nah, bagaimana kita supaya bisa mengarahkan dia supaya dia sadar sendirinya, dia yang mencari solusi sendirinya. Artinya, nah kalau itu yang kamu lakukan, kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal yang sudah kamu lakukan atau yang sudah kamu langgar? Artinya seperti itu. Kita serahkan kembali pada anak-anak itu. Jadi tugas kita hanya meluruskan atau mengarahkannya. Itu visi saya, menciptakan ruang kelas sebagai ruang kolaborasi, ya. Di situ saja kita sudah bisa paham kolaborasi itu adalah yang bisa saling bekerja sama. Jadi dalam kelas itu baik siswa, antar siswa dengan guru, antar siswa dengan siswa, kita bisa mengajak mereka untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi jangan ada yang saling membeda-bedakan atau saling tidak menghargai. Jadi itu arahnya. Berkolaborasi berorientasi pada terwujudnya profil siswa yang bertakwa, nah, dan beserta berakhlak mulia. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, P5, dan pasti kita arahkan. Dan itu seperti contohnya misalnya kita praktik-praktik sholat yasinan, itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian berwawasan luas, artinya di sini siswa kita, peserta didik kita, jangan kita hanya membatasi dengan apa yang kita pelajari, tapi mereka kita minta untuk berkontribusi atau mengeksplor apa yang ada, potensi yang ada dalam diri mereka. Itu caranya bagaimana? Caranya memang hanya dengan memberikan pengarahan atau tugas-tugas yang bisa mereka cari di luar lingkungan sekolah ini. Mungkin seperti itu, misalnya ada tugas yang kita berikan itu bisa misalnya dia bertanya kepada orang tua, misalnya cerita tentang Putri Buko dan sebagainya. Kan dari kita mungkin nggak nyampe, tapi sama orang tuanya bagaimana misalnya kehidupan pada zaman penjajahan dahulu. Kemudian di situ saya kembangkan sedikit lagi, memiliki sikap mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan dapat diimplementasikan kebinekaan global, mengimplementasikan kebinekaan global dengan semangat gotong royong. Nah, di sini sudah jelas yang kita kembangkan adalah sikap mandiri. Bagaimana siswa itu bisa mandiri. Misalnya mengambil sampah, dia bisa mengambil sampah secara mandiri. Artinya nggak usah pun disuruh, sudah bisa. Nah, di situ arahnya. Kemudian kreatif, disuruh untuk bekerja mengamati sebuah pohon, mereka cari sendiri. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan, tapi mereka bisa mengeksplor sendirinya. Artinya kreatif mereka. Saya suruh tolong buat patung atau anak, dia buat bentuknya berbagai macam. Jadi jangan kita patokan harus buat kelinci. Nah itu tidak kreatif. Tapi buat, kadang yang mereka buat itu lebih bagus pun daripada yang kita harapkan. Jadi itu namanya kreatif. Kemudian bernalar kritis. Nah itu seperti itu tadi, mereka itu bisa menjelaskan atau memahami bagaimana proses materi yang diajarkan. Misal kayak kita menjelaskan pohon tadi, mereka bisa berpikir, kok pohon ini bisa seperti ini, bisa tumbuh. Terus anak yang lain saling menggunjing atau tidak mau bekerja sama lah, intinya seperti itu. Jadi tugas kita untuk mengarahkan mereka. Jadi itu yang kita implementasikan nanti, dan semoga anak-anak kita ini bisa terus maju dan bisa bersaing dengan generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Ya, coba Nasri, silakan. Teman-teman, silakan membacakan doa. Selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan satu lagu wajib ya, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita. Maka untuk itu Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk menjadi pemandunya ke depan. Siapa yang bisa jadi pemandu ke depan? Ya coba Kak Mauli, silakan. Biarpun
B ingin mengenalkan diri di sini. Nama saya Vanessa dan saya ingin menjelaskan cara kerja paru-paru pada tubuh manusia. Saya menyerahkan penjelasannya kepada Asima. Teman-teman, saya dari kelompok B akan menjelaskan cara kerja paru-paru manusia. Paru-paru manusia jika kita menarik napas, balonnya akan mengembung. Jika kita mengeluarkan napas, balonnya akan mengembis. Begitulah manusia. Saya akhiri. Itulah cara kerja manusia. Menurut kelompok. Mungkin ada yang memberi pertanyaan atau tangkapan. Kita mengeluarkan napas, paru-paru akan mengembis. Menarik balonnya akan mengembang dan terus mengembung balon yang di dalam. Itu bisa mengembes dan mengembang. Jika kita menarik balon, Kan gitu. maka udara akan memasuki balon dan balon akan mengembang. Nah, gitu aja. Kalau kita tarik, Ya. Jadi sewaktu kita bernapas, waktu kita menghirup, dia akan seperti ini. Nah ini, lihat perhatikan. Kalau itu kita bernapas, ya, dia akan paru-paru itu akan membengkak, ya, membengkak. Boleh. Waktu kita lihat nih, waktu kita mengeluarkan napas itu, dia akan kecut seperti ini. Nah, ini kan cuma kerjanya. Tahan ya, tahan. Jadi ini, yang ini masing-masing kelompok buatkan ke dalam kertas itu, buat namanya. Ini nanti hari Jumat akan datang dari mana, ini kita tunjukkan sama dia. Jangan dibuat. Kalau tadi kita taruh di sana, buatkan namanya dulu. Nama dan sudah kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairapati SPD, guru kelas 4 SD Negeri Bukit. Alhamdulillah, dengan adanya Pak Marwan di sini sebagai guru penggerak, kami sedikit paham cara mengintegrasikan budaya Sumang Gayo ke dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana, guru kelas 6 SD Negeri 4 Bekasi. Alhamdulillah, dengan adanya Pak Marwan di sini, saya sudah paham tentang pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.